أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat, taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hamba-hambanya di permukaan bumi ini tentu dengan memiliki sebuah tujuan, dengan memiliki sebuah keinginan daripada penciptaan manusia tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia, maka para malaikat sempat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia, maka para malaikat bertanya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah. Kemudian para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan manusia yang tentu nanti mereka akan saling menumpahkan darah, bahkan merusak bumi ini?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Hadirin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam penciptaan manusia dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang mana hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku, kata Allah. Maka dari ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua bisa memahami, bahkan harus merespon dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala harapkan daripada penciptaan manusia, yaitu agar bagaimana setiap manusia, setiap hamba untuk selalu tunduk dan patuh, untuk selalu meyakini dan berusaha untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan amalan-amalan kebajikan. Karena hal inilah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia, yaitu tunduk dan patuh, tunduk mengabdi serta beribadah kepada Allah. Maka di dalam beribadah kepada Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya setiap hamba memahami ada dua syarat agar ibadah yang dilakukan, yang dilaksanakan tersebut memiliki bobot, memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Karena betapa naifnya seorang hamba, seorang manusia, ketika dia telah berletih-letih di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan amalan-amalan kebajikan, namun ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada bobot yang bisa diharapkan, yang bisa menjadikan diri kita lebih bermakna dalam kehidupan ini. Maka syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah hendaknya setiap hamba menghadirkan keikhlasan, bahwa apa yang akan dia lakukan hendaknya yang dia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang dia inginkan adalah mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Maka ini adalah syarat yang pertama dan merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan bagi setiap mukmin. Kemudian syarat diterimanya ibadah yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap amal ibadah hendaknya sesuai dengan petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, telah memberikan petunjuk melalui hadis-hadis beliau, baik secara langsung, baik dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk ikrar. Maka itu adalah merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas. Sehingga setiap hamba yang beriman hendaknya memperhatikan dua hal tersebut di dalam melaksanakan ibadah, sehingga nilai ibadah yang dilakukan tersebut memiliki nilai dan bobot yang tinggi, yang bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tersebut juga pasti akan mendapatkan ganjaran, balasan yang mulia di sisi Allah.
Para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap tindakan dan perbuatan yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala minal a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah, dari setiap perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ketika seorang mukmin telah mengetahui dimensi dan cakupan ibadah yang sangat luas, maka disinilah peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kesempatan, untuk mengambil momen terbaik untuk terus memperbaiki diri, untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas amal. Bahwa memang tujuan dalam kehidupan ini, bahwa tujuan daripada penciptaan manusia itu adalah penghambaan. Bahwa dalam tujuan penciptaan manusia itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah, bukan yang lainnya. Ketika pemahaman ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi prioritas dalam kehidupan ini, maka insya Allah setiap amalan, setiap perbuatan, setiap tindakan seorang hamba akan selalu sesuai dengan syariat, akan selalu berada di dalam koridor yang benar, karena dia telah melaksanakan nilai-nilai yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan, dan dia berusaha menghadirkan hati dan jiwanya untuk terus mengabdi dan beribadah kepada Allah. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW yang masih sangat belia, yang bernama Abdullah bin Abbas, dalam sebuah perjalanan, Nabi SAW berpesan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat ini disebut dengan kalimat tauhid, yang memberikan pesan secara khusus kepada sahabatnya dan tentu kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata beliau adalah ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka pasti Allah akan selalu dan senantiasa menjagamu. Bentuk penjagaan seorang muslim terhadap syariat-syariat Allah yang paling utama adalah bagaimana dia bisa melaksanakan rukun Islam, melaksanakan solat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan infak, zakat, melaksanakan haji, dan tentu diawali semua itu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Maka ini adalah merupakan rukun Islam yang hendaknya setiap muslim harus memahami dengan baik dan benar, karena ini adalah merupakan pilar dalam kehidupan dalam berislam, sehingga dia berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai ibadah tersebut dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesyahduan, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah adalah merupakan sebuah ritual yang harus dilaksanakan untuk mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang perlu menjadi perhatian juga, bahwa untuk mendatangkan keridhaan Allah dengan asbab seorang manusia akan dimasukkan ke dalam surga Allah, itu karena adanya ridha Allah. Dan keridhaan Allah tersebut tidak mungkin didapatkan kecuali dengan berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang selalu istiqamah
dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan ini, dan kita semua mengharapkan ganjaran yang besar, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah, dan juga diberikan keistiqomahan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui sarana ibadah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bermunajat memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, memberikan perlindungan, rahmat serta maunah dan perlindungannya untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makanin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. بسم الله الرحمن الرحيم